Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Ramdhani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah berbicara 2 dengan dosen pengampu Ibu Fauziah dengan materi COVID-19 ataupun virus corona. Tetapi di sini saya tidak akan membahas mengenai konspirasi ataupun bagaimana cara pencegahan dan bagaimana cara penanganan ataupun penyebaran virus tersebut. Tetapi di tengah kondisi seperti ini, justru kita harus menyebarkan narasi positif dan menyampaikannya kepada masyarakat. Kemudian langkah tersebut pun tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus dilakukan oleh semua pihak. Selain melalui media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar, yang tidak kalah penting adalah melalui media online dan media sosial. Segera hentikan penyampaian dan pernyataan jika kita tidak memiliki kapasitas dan kewenangan tentang hal tersebut. Begitu juga dalam melakukan posting dan sharing mengenai berita ataupun informasi di media sosial. Hendaknya lebih selektif dan juga kita harus menghentikan pesan pesimistis yang menyebabkan ketakutan dan kepanikan berlebihan di tengah masyarakat. Jangan sampai menyebarkan berita yang tidak jelas sumber dan keberadaannya. Saat diminta untuk klarifikasi, kita tidak mampu untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya, sehingga kemudian hal yang terburuk kita akan berurusan dengan hukum akibat terjerat Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik ataupun ITE. Misalnya, ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa seperti fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah bagi umat Islam saat wabah corona ini. MUI mengeluarkan fatwa bahwa daerah yang dikategorikan sebagai red zone ataupun zona berbahaya di Indonesia ini tidak bisa melakukan sholat Jumat berjamaah di rumah ibadah ataupun masjid. Begitu pula dengan sholat 5 waktu yang lainnya. Umat Islam yang di daerah yang dikategorikan zona merah tidak dapat melakukan ibadah di rumah ibadah. Fatwa tersebut dikhususkan sebetulnya untuk daerah tersebut, tetapi menyikapi fatwa MUI terutama 2 poin tersebut, banyak pernyataan yang menentang dan mencoba membenturkan dengan dalil yang dicari-cari, seperti membandingkan takut corona dengan takut kepada Allah. Mereka menganggap tidak ada alasan meniadakan salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur di tempat masing-masing, karena salat Jumat adalah perintah wajib dari Allah. Begitu juga dengan salat berjamaah di masjid. Jika itu dilakukan, maka umat Islam lebih takut kepada virus corona daripada takut kepada Allah. Padahal dalam mengeluarkan sebuah fatwa, MUI telah melakukan tinjauan serta kajian dari berbagai keilmuan. Mereka adalah para ulama yang memiliki kompetensi dan kredibilitas. Mereka sadar betul akan besarnya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait fatwa yang mereka keluarkan. Sementara pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut tidak memiliki kapasitas dan keilmuan agama yang cukup. Bahkan yang sangat disayangkan adalah orang-orang tersebut sengaja melakukan itu demi mencari dan meningkatkan popularitas. Selanjutnya, mari kita membangun semangat dan optimis di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi corona ini. Selain menghentikan penyebaran berita bohong dan pesimistis tersebut, mulailah dengan memposting dan sharing informasi positif, berita-berita yang memberikan harapan dan penguat bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dan orang-orang yang sedang menjalani perawatan karena telah terpapar virus tersebut. Saya yakin virus corona ini akan cepat berlalu jika kita bahu-membahu, bantu-membantu terhadap sesama untuk melewati kondisi seperti ini. Bukan malah sebaliknya, kita malah menyebarkan berita bohong dan malah menjatuhkan satu sama lain. Bahkan ada yang memanfaatkan di kondisi seperti ini untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jangan sampai hal itu terjadi. Virus corona ini akan segera cepat berlalu jika kita melewati semuanya bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Baik itu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti PSBB maupun lockdown,
Sebenarnya hal tersebut akan terasa singkat jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya yakin virus corona ini akan cepat berlalu. Mari kita lewati semua ini bersama-sama, bahu-membahu, bantu-membantu dengan cara membantu, baik itu seperti support maupun membantu secara materi terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya yakin semua ini akan segera berlalu dengan secepatnya, asalkan kita mau bersungguh-sungguh. Sekali lagi, asalkan kita mau bersungguh-sungguh ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Dan bila ada manfaat dari apa yang saya sampaikan, silakan diambil dan silakan diterapkan. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja.